Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang memori eksternal. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri Yulnar Sriwahyuni, Muhammad Syarif Hidayat, Muhammad Ihwan Widiansyah, Aldis Gerhardian Pasha, dan Fikri Maulana serta Andi. Kami akan menjelaskan tentang sejarah dari memori, pengertian, dan lain sebagainya. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari memori eksternal. Memori eksternal adalah suatu memori yang terletak di luar memori utama maupun CPU dan merupakan memori yang bersifat non-volatile, di mana data yang disimpan tidak akan hilang ketika sistem mati, atau dikenal juga dengan nama secondary memory yang berfungsi sebagai media store dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Sejarahnya dimulai pada tahun 1940-an, teknologi memori sebagian besar memiliki kapasitas hanya beberapa byte. Kemajuan signifikan dalam memori komputer datang dengan akustik memori delay line yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert pada awal 1940-an melalui pembangunan sebuah tabung gelas yang diisi dengan merkuri dan dipasang di setiap ujung dengan kristal kaursa. Garis delay bisa menyimpan bit informasi dalam kaursa dan mentransfer melalui gelombang suara merambat melalui merkuri delay. Line memori akan terbatas pada kapasitas hingga beberapa ratus ribu bit untuk tetap efisien. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syarif. Oke, selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk adalah sebuah media penyimpanan disk yang terdiri dari disk media penyimpanan magnetik tipis dan fleksibel, disegel dalam satu pembawa plastik persegi panjang dilapisi dengan lain yang menghasilkan partikel debu. Jenis-jenis dari floppy disk bisa dilihat di dalam tabel, ada yang 3,5 inci, kapasitasnya 1,44 MB, dan lain sebagainya. Dan di sebelahnya ada gambar dari floppy disk. Next. Dan ada hard disk. Pengertian dari hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Cakram keras diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM, Reynold Johnson, pada tahun 1956. Karakteristiknya yaitu kapasitas, kecepatan putar, ukuran fisik, transfer rate, waktu akses rata-rata. Dan di sebelahnya ada foto dari hard disk. Next. Dan ada kartu memori. MicroSD atau kartu memori adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Proses pembacaannya yaitu pada proses pembacaan kartu memori dibutuhkan suatu alat yang disebut pembaca kartu memori atau memory card reader. Memory card reader adalah alat untuk membaca kartu memori yang biasanya dihubungkan ke komputer dengan kabel USB. Dan sebelahnya ada foto dari memori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldis Gerhardian Pasha. Oke, baik. Selanjutnya flash disk. Flash disk itu pengertiannya bisa disebut juga dengan USB flash drive yang merupakan alat penyimpanan pada memory card yang tipenya NAND dan memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Nah, kapasitas yang dimiliki flash disk ini tersedia dari 64 MB sampai 512 GB. Nah, untuk kelebihan flash disk itu penggerak kilat USB-nya memiliki kelebihan pada cakram floppy yang membuat lebih cepat, kecil, dan kapasitasnya besar. Nah, untuk kekurangan dari flash disk itu bergerak kilat USB-nya memiliki kekurangan pada umur penyimpanan yang singkat, yaitu cuma bertahan 5 tahun. Next. Ini smart card. Smart card
bisa disebut juga kartu pintar. Smart card adalah sebuah kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu. Meskipun banyak kegunaannya, namun ada 2 pembagian dasar dari kartu ini, yaitu kartu memori dan kartu dengan mikroprosesor. Next. Nah, ini langsung ke cakram Blu-ray. Cakram Blu-ray merupakan sebuah format cakram optik yang digunakan untuk menyimpan media digital termasuk kayak video definisi tinggi. Cakram ini dapat menyimpan data lebih banyak dibanding format DVD. Cakram Blu-ray itu dapat menyimpan 25 GB pada setiap lapisannya. Ini tuh gambarnya seperti itu. Next. Nah, kita langsung ke CD-ROM. CD-ROM atau kepanjangannya Compact Disc Read Only Memory adalah disk yang tidak dapat dihapus yang digunakan untuk menyimpan data komputer. Nah, untuk proses pembuatannya, CD-ROM RW ini menggunakan laser dengan 3 daya yang berbeda. Jika daya tinggi laser akan melelehkan logam paduan yang akan menyebabkan perubahan dari kondisi kristalisir reflektivitas tinggi yang menjadi amor repetitas untuk menyerupai sebuah bit. Sedangkan pada daya sedang logam paduan meleleh dan kembali ke kondisi awal untuk menjadi lens. Next. Langsung lanjut ke penyimpanan CD-RW. Kepanjangan dari CD-RW adalah Compact Disc Readable. Adalah CD-ROM yang dapat ditulis kembali. CD-RW ini menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tererium untuk lapisan perekaman. Proses pembuatannya adalah dengan cara menaruh selembar lapisan plastik yang telah disinari oleh sinar laser. Sinar laser itu akan membentuk semacam pit atau lubang yang berukuran mikro, yang sangat kecil sekali. Lubang-lubang itu akan membentuk deretan kode yang isinya berupa data. Sekali tercipta lubang, maka tidak bisa ditutup lagi. Lalu lapisan plastik itu akan membungkus lagi oleh plastik cair yang berguna sebagai pelindung dan pemantul. Nah, semua itu prosesnya dilakukan secara bertahap dalam suatu mesin cetakan. Alat cetakan CD bentuknya mirip cetakan kue, martabak, manis, dan analog pembuatannya juga mirip seperti itu. Oke, kita lanjut ke DVD. DVD adalah sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dan kualitas VCD. Kemudian kita lanjut ke DVD RW. Di DVD RW itu bisa singkatan dari Digital Versatile Disc Readable. Adalah cakram optik yang dapat ditulis kembali dan memiliki kapasitas yang sama dengan DVD-R. Biasanya menyimpan sebesar 4,7 GB. Dan keuntungan utama dari DVD-RW dibandingkan DVD-R adalah kemampuan menghapus dan menulis kembali sebuah cakram DVD-RW. Yang bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera di bawah ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.